Ini ada menu pembinaan program Bangga Kencana oleh kader. Disinilah sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat nanti di DPA, ini bentuknya adalah honor untuk kader KB kita. Jadi dialokasikan honor di tahun 2025 untuk kader yang besarannya adalah 400.000 per kampung, dibayarkan sebanyak 10 kali dalam satu tahun. Jadi ada 4 juta ya alokasi anggaran untuk honor kader di tahun 2025. Memang alokasinya itu tidak per kader tapi per kampung ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya dalam satu kampung itu ada 2 kader, satu IMP dan satu sub IMP, maka 400.000 tadi harus dibagi. Begitupun misalnya nanti kalau ada 4 ya berarti dibagi 4 seperti itu. Nah, honor itu diberikan kepada teman-teman kader untuk bisa mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh kadernya. Jadi ketika kita punya honor, kita berikan kepada kader KB, harapannya mereka bisa melakukan sosialisasi ataupun promosi terkait dengan program Bangga Kencana. Ini bisa melalui KIE kepada keluarga dan masyarakat di wilayah tempat wilayah kerja kader itu ya. Kemudian sasarannya juga sangat luas Bapak Ibu, karena ini terkait dengan program Bangga Kencana, mulai dari remaja, calon pengantin, calon pasangan manusia subur, ataupun ibu hamil, dan lain sebagainya ya, yang menjadi target dari program kita. Kemudian ini lingkup pembiayaannya, memang kami dorong untuk, ataupun dari BKKBN Pusat, menginstruksikan untuk program ataupun kegiatan ini ditujukan langsung untuk membiayai honor dari kader. Ini dibayarkan 10 kali. Sebenarnya Bapak Ibu untuk kegiatan program Bangga Kencana ini alokasi untuk masing-masing kampung itu adalah 8 juta rupiah per tahun. Tapi memang 8 juta itu dibagi dua, setengahnya atau 50%-nya itu untuk operasional mendukung honor kader, dan setengahnya lagi 4 juta itu untuk operasional poktannya. Tapi untuk 4 juta yang untuk operasional poktan itu teman-teman dari BKKBN Pusat tidak serta-merta mengalokasikan berbasis wilayah, tapi mereka melihat jumlah register poktan yang ada di SIGA. Jadi memang Bapak Ibu harus perhatikan ataupun nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau memang alokasinya itu tidak sebanyak sampai 8 juta per desa, itu berarti di desa tersebut tidak ada poktannya. Jadi hanya dialokasikan kepada daerah ataupun desa ataupun kampung yang memiliki poktan. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan submenu. Ya, ini menjadi submenu baru begitu terkait dengan operasional pelaksanaan program Bangga Kencana oleh kader. Kalau Bapak Ibu semuanya melihat di dalam Permen nomor 4 tahun 2024, bahwa untuk operasional menu pelaksanaan program Bangga Kencana oleh kader ini memang diperuntukkan untuk 2 sasaran. Yang pertama adalah operasional pelaksanaan kelompok kegiatan atau POKTAN dalam hal ini, dan yang kedua adalah operasional IMP Bangga Kencana dan sub IMP Bangga Kencana gitu ya. Jadi memang ada 2 sasaran gitu ya untuk 2 operasional tersebut. Kok aku next. Oke, mohon maaf tadi agak nge-lag. Yeah. Jadi untuk operasional pelaksanaan kelompok kegiatan ini yang semula masuk di dalam kegiatan apa namanya Kampung KB gitu ya. Kemudian kita mencoba apa dari hasil evaluasi yang ada ternyata
eh, operasional kegiatan untuk Potan ini mungkin tidak begitu maksimal karena memang ini sangat dibutuhkan sekali oleh teman-teman apa namanya kader gitu ya untuk Potan, bahwa Potan bisa berjalan maksimal ketika memang ada uang operasional untuk pelaksanaan penyuluhan tersebut gitu ya, sehingga kami merasa bahwa ini harus menjadi submenu tersendiri gitu ya. Harapannya ingin lebih maksimalkan kegiatan penyuluhan yang ada di dalam kelompok kegiatan. Nah, secara definisi pastinya Bapak Ibu juga sudah apa namanya menyimak begitu ya dan membaca di dalam Perban nomor 4 tahun 2024 gitu. Mungkin apa namanya di halaman 13 begitu ya, kaitannya dengan definisi kemudian rincian kegiatan gitu ya. Jadi memang ini adalah untuk kelompok kegiatan mulai dari bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia gitu ya. Dan khusus untuk pusat informasi konseling ini kami apa namanya mengusung di jalur masyarakat gitu ya, di jalur masyarakat. Jadi memang agak spesifik untuk pusat informasi konseling remaja. Dan yang terakhir adalah untuk apa namanya usaha peningkatan pendapatan akseptor gitu ya, atau UPPKA. Minimal Bapak Ibu di dalam 1 tahun ini dilaksanakan harapannya ini 10 frekuensi gitu ya. Jadi mulai Maret gitu ini bisa kemudian dilakukan penyuluhan-penyuluhan gitu ya di dalam kelompok kegiatan tersebut. Nah, kami juga apa namanya memohon gitu kepada Bapak Ibu bahwa sumber data yang kami pakai adalah sumber data yang ada di dalam SIGA atau Sistem Informasi Keluarga. Kami apa namanya memohon juga begitu ya kepada Bapak Ibu pengelola program di lapangan gitu bahwa harapannya gitu ya untuk yang dilaporkan ke dalam SIGA itu adalah betul-betul kelompok-kelompok Potan yang aktif gitu ya. Artinya kemudian jumlahnya itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keaktifannya gitu. Ketika misalnya memang ada kelompok yang kemudian tidak aktif, mungkin ini bisa kemudian untuk diupdate begitu ya, sehingga penjumlahan kelompok di dalam SIGA ini kemudian tidak menumpuk terus-menerus begitu, sehingga kalau kami lihat itu misalnya seperti BKR ini ada secara nasional itu 53.000 gitu ya, 53.339 ini sampai dengan Desember 2024. Apakah gitu ya, kemudian kelompok ini memang semuanya kemudian aktif gitu. Ini yang kami mohon betul-betul kepada Bapak Ibu pengelola program di kabupaten kota gitu ya untuk kemudian mengontrol gitu ya dan melakukan apa namanya pembinaan gitu kepada kelompok-kelompok Potan yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ya, untuk yang kedua terkait dengan rincian kegiatan, pastinya ini meliputi 4 kegiatan ya. Yang utama memang ini adalah penyuluhan kepada keluarga sasaran Potan gitu ya, sesuai dengan substansi atau materi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Potan gitu ya. Kemudian yang kedua ini juga menjadi hal yang penting bahwa segala kegiatan penyuluhan yang dilakukan di dalam kelompok kegiatan itu dapat terlaporkan ya. Ini menjadi kegiatan wajib gitu. Pelaporan di dalam R1 kelompok kegiatan gitu ya di dalam aplikasi SIGA setiap bulannya. Kemudian nomor 3, ini pastinya sosialisasi promosi ya, edukasi tentang Poktan kepada sasaran Poktan. Dan yang keempat adalah bagaimana pengelolaan setiap bulan sesuai dengan panduan
gitu ya, atau panduan pedoman Poktan dari masing-masing 5 Poktan tersebut. Dan kami menyadari juga mungkin artinya dari besarnya jumlah sasaran Poktan yang ada di dalam aplikasi sistem informasi keluarga. Kami mohon untuk Bapak Ibu lebih memprioritaskan gitu ya kepada kelompok-kelompok kegiatan yang aktif ya Bapak Ibu ya, yang aktif gitu. Artinya memang betul-betul ketika misalnya memang dilihat kembali untuk kelompok-kelompok yang setiap bulan melakukan penyuluhan atau paling tidak 2 bulan sekali melakukan penyuluhan, kemudian melaporkan setiap bulannya apa namanya atau mencatatkan pelaporan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kelompok kegiatan tersebut. Sebentar ini nge-lag kembali nih Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, mohon izin ya. Kemudian kami lanjutkan, ini terkait dengan sasaran kegiatan seperti yang kami sampaikan gitu ya, bahwa memang ini untuk mulai dari siklus hidup begitu Bapak Ibu, BKB gitu ya, sampai dengan UPPKA begitu ya. Pastinya pada saat pengajuan gitu ya, kami selalu minta bahwa kelompok itu harus mempunyai surat keputusan gitu ya pembentukan Poktan itu yang ditandatangani oleh pihak berwenang ya sesuai dengan apa namanya panduan masing-masing Poktan, kemudian memiliki program kerja. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu, paling tidak ini menjadi apa namanya bahan untuk Bapak Ibu ketika melakukan pendampingan gitu ya kepada kelompok kegiatan tersebut. Nah, untuk lingkup pembiayaan pastinya ini adalah untuk operasional ya Bapak Ibu yang dilakukan apa namanya dalam proses penyuluhan edukasi terkait dengan pembangunan keluarga sesuai dengan siklus hidup mulai dari BKB sampai dengan UPPKA begitu dan minimal dilakukan 10 kali dalam 1 tahun dan operasional ini meliputi ya artinya nanti ada apa namanya pembiayaan untuk mendukung output gitu ya, mendukung output terkait dengan pembelian sarana pendukung penyuluhan ataupun eh, apa pembiayaan untuk melakukan pertemuan gitu ya. Nah, untuk slide terakhir, apa namanya output dari proses penyuluhan tersebut, Bapak Ibu, ini pastinya ingin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan keluarga, ya. Kemudian harapannya juga dengan adanya proses penyuluhan tersebut, partisipasi masyarakat atau partisipasi keluarga dalam hal ini sesuai dalam Poktan, ya, ini meningkat begitu, kemudian partisipasi remaja usia 10 sampai 24 tahun yang belum menikah pastinya di dalam jalur kegiatan PIK remaja di jalur masyarakat. Ini juga meningkat. Kemudian kami berharap juga kita sudah membentuk duta genre tingkat desa kelurahan gitu ya. Artinya proses penyuluhan itu juga bisa dilakukan dengan menyasar teman-teman duta genre tingkat desa kelurahan gitu ya. Terkait dengan materi atau substansi penyiapan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi. Dan terakhir ini pastinya meningkatnya cakupan pelaporan kelompok kegiatan di dalam sistem informasi keluarga di setiap bulannya.